Kita mulai eksplor untuk kondisi jalan. Tahap awal kita kiri kanan ini RW 19, RW 17 dan RW 16. Warga yang tinggal di sini akses jalannya menuju Jakarta harus melalui jalan ini dulu, baru nanti masuk ke jalan boulevard. Jadi tampak perumahan kiri kanan ini sangat padat. Semua warga yang mau beraktivitas mengarah ke jalan ini. Perumahan banyak di sekitar sini. Jadi ada puluhan perumahan, itu nampak gerbang perumahannya. Ini tempat ikon untuk orang cari sarapan warga. Sarapan patung ikan di bundaran patung ikan kita sebutnya. Itu nampak kuliner sarapan pagi. Banyak warga yang sarapan memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Ini gerbang dari perumahan, gerbang awal warga, langsung membaur jadi satu dengan akses jalan dari arah Pejuang. Semua warga yang ada di seputar perumahan Harapan Indah yang terdiri dari banyak perumahan ini, akses jalannya salah satunya ini. Sebelum menuju jalan utama di Jalan Raya Bekasi, mereka harus menempuh jalan ini. Kondisi jalannya lumayan banyak lubang juga. Nah, ini titik temu krusial dari warga yang tinggal di perumahan di sekitar Tanah Apit, nyebutnya Tanah Apit. Mungkin karena tanahnya di Apit perumahan. Itu tampak jalur dari Tanah Apit menuju Boulevard Harapan Indah. Sini aktivitas warga yang menunggu busway, menunggu angkot, menggunakan transportasi kereta. Ini Rumah Sakit Bunda Citra Harapan. Ada pom bensin. Ini jalan boulevardnya, satu jalur ini mengarah ke Jalan Raya Bekasi. Jalur di seberang saluran itu jalur yang mau menuju perumahan. Jalannya sedikit bergelombang. Kita sekarang menuju arah
utama warga untuk ke Jakarta. Nanti kita akan belok kanan menuju gerbang utama Harapan Indah yang ditandai dengan patung tarian langit. Nah, ini sudah mulai nampak kepadatan. Kalau jalur yang lurus itu dipilih warga untuk menghindari kemacetan di gerbang utama. Tetapi nampak walaupun kita sebut jalur alternatif atau jalur tikus, kondisinya malah sepertinya parah karena tidak jalan itu. Kelihatan yang lurus. Itu jalur yang lurus, jalur alternatif. Tapi jalur alternatif sekarang ikutin macetnya. Nampak kendaraan sudah antri menuju gerbang. Ini dia titik kemacetannya. Tampak gerbang Harapan Indah, patung tarian langit. Bundaran ini sudah mulai dipadati oleh warga. Dan dari kanan itu adalah dari perumahan klaster-klaster Harapan Indah. Disinilah kenapa jumlah kendaraan yang keluar untuk beraktivitas di jam kerja dari puluhan perumahan yang ada di dalam seputar Harapan Indah ini tersumbat menuju ke Jalan Raya Bekasi. Nanti akan kita lihat arah Jalan Raya Bekasinya.
Sudah hampir 1 menit kita nggak bergerak jalan. Inilah yang kami sebutkan bahwa semua kendaraan yang beraktivitas, yang hendak beraktivitas dari warga menuju Jakarta hanya satu akses jalan, yaitu Jalan Raya Bekasi atau sekarang Jalan Hamengkubuwono 9 ya. Jadi karena padatnya volume kendaraan yang dari perumahan-perumahan sekitar Harapan Indah ini harus rela antri. Kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lajur, 9 lajur menuju 2 lajur. Dapat dibayangkan, jadi kayak bottleneck istilahnya. Kondisi bottleneck inilah yang menyumbang kemacetan di jam-jam sibuk seperti ini. Jam menunjukkan jam 8:10. Sudah ada 5 menit kita tersumbat. Bahkan kendaraan roda 2 pun harus antri. Ini menunjukkan bahwa padatnya volume kendaraan. Baik, kita akan coba cari tahu. Saya akan coba turun dari kendaraan untuk melihat titik krusial penyumbang kepadatan. Volume kendaraan yang padat menuju satu titik. Wow, segini padatnya harus kendaraan. Jadi warga sekitar Harapan Indah numpuk menuju arah sini. Inilah jalur satu-satunya yang mereka harus tempuh, dan inilah kondisi yang harus setiap hari mereka alami. Ini jalur alternatif, nembusnya juga ini di kolong. Macet ya, Bu?
Tiap hari ya, Bu? Kena macet berapa lama, Bu? Kurang lebih berapa jam? Berapa jam ya? Nah, dapat kita lihat dari jauh bahwa harus rela berhenti karena pertemuan arus dari Bekasi. Mau tidak mau harus berhenti karena persimpangan tiga persimpangan. Itu gerbang Harapan Indah. Harus antri giliran traffic light. Tambah petugas kepolisian dari jauh. Di titik inilah harus rela antri. Inilah simpang arah dari kendaraan sebelah kanan menuju Bekasi. Sama petugas mengatur, tapi kan terlihat itu arus yang Harapan Indah ke Harapan Indah menuju ke Jalan Raya Bekasi ini agak tersumbat karena ada arus jalan yang dari arah Bekasi. Tampak kita akan mengeksplor jalur alternatif setelah tadi kita saksikan kondisi padatnya lalu lintas karena ruas jalan Raya Bekasi atau Jalan Hamengkubuwono 9 itu dipadati oleh volume kendaraan dari warga perumahan Harapan Indah. Ada sekitar 10-an perumahan yang ada di sekitar Harapan Indah. Jadi tidak mengherankan kalau dari tadi 9 lajur yang ada langsung kayak bottleneck jadi 2 lajur. Ditambah lagi ada arus lalu lintas yang dari arah Bekasi. Jadi bisa dibayangkan 1 menit tersumbat 15 menit kemacetannya.
jalan alternatif di sini agak lenggang, nampak bahwa kita melewati lajur alternatif ini. Ini Boulevard Harapan Indah. Marketing galerinya itu Mako Damkar Kota Bekasi. Sebelahnya kantor Polsek. Sebelahnya lagi kantor kecamatan. Ini pusat kuliner juga. Nanti kalau ketemu bundaran di depan, kita diberi akses jalan menuju Jakarta. Itulah jalur yang sering dipilih oleh warga jika kondisi di gerbang Harapan Indah macet. Toko buku Gramedia, fasilitas umumnya juga ada, fasilitas sosialnya ada. Ini gereja Santo Albertus. Sebentar lagi kita menuju jalur alternatif yang sering kali dipilih warga untuk menghindari kemacetan. Tapi tampaknya jalur alternatif juga macet kayaknya nih. Iya, buntut kendaraannya sudah nyampe ke sini. Ya, selamat datang di jalur alternatif yang ternyata macet juga, saudara-saudara. Itu tempat pengisian bensin dari BP, British Petroleum. Tampak kita harus antri ternyata di jalur alternatif juga. Kalau kita lihat ke belakang itu jalur dari perumahan daerah Babelan. Semua muaranya mau ke Jakarta menuju sini. Di titik patung Tarian Langit tadi dan di wilayah Pasar Modern kita nyebutnya ini tuh, ruko Pasar Modern. Jadi putaran bundaran Pasar Modern. Kita harus rela antri. Untuk melihat langsung saya sebaiknya turun aja.
inilah tampak antrian panjang. Walau disebut jalur alternatif, tapi kemacetan tidak bisa dihindari karena antara volume kendaraan dengan panjang jalan tidak seimbang. Volume kendaraannya padat. Kalau dihitung panjang mobil, satu buah kendaraan mobil itu panjangnya 1,5 meter atau 2 meter lah. Jumlah volume kendaraannya itu ada sekitar 1000-an. 1000 kali 2 meter berarti ada 2000 meter atau 2 kilo. Panjang jalannya hanya 1,5 kilo. Jadi harus rela antri. Ada beberapa kendaraan yang tidak disiplin, tidak antri, di ujungnya tetap saja kejepit. Kami menyebutnya gerbang pasar modern. Jalur alternatif inilah yang disebut-sebut warga. Ada beberapa kendaraan yang tidak disiplin. Tampak tidak disiplin. Memotong lajur. Orang yang ngantri dipotong lajurnya. Ada petugas. Ini titik temunya. Keluar dari gerbang pasar modern ini kita menyebutnya BKT. Inilah jalur alternatif yang bisa dipilih walaupun tetap antri juga. Karena kiri kanannya jalannya juga sempit. Banyak pedagang. Ke kiri menuju Jalan Raya Bekasi, ke kanan menuju arah kalau beraktivitasnya wilayah Jakarta Utara maka disarankan untuk ambil jalur ke kanan karena ujung inilah BKT, banjir Kanal Timur, saluran yang dibuat untuk mengatasi banjir. Nah, disinilah titiknya.
banjir Kanal Timur, kita arah menuju pulang nanti muter. Tampak lumayan lenggang di titik ini. Kita explore menuju Jalan Raya Bekasinya. Ini warga menyebutnya Jalan BKT, Banjir Kanal Timur, saluran banjir Kanal Timur. Lajur sini tampak lenggang karena jam sudah menunjukkan jam 8:30, sehingga tidak heran jalannya agak lenggang, karena kalau pagi hari pasti orang beraktivitas ke Jakarta jam 6:30 sampai jam 7:30 sini pasti padat. Ya, kita langsung belok kanan. Karena kalau lurus ketemu di Jalan Raya Bekasi kena macet kayak tadi. Ini pintu air. Kita lewati jalannya. Ini akses yang mau ke Tanjung Priuk jalannya. Kita ambil kiri untuk menuju jalur alternatif ke Jakarta. Ke Jakartanya ke arah Pulau Gadung. Tadi kita jalan di ruas jalan sebelah kiri arah Jalan Raya Bekasi. Sekarang kita ada di jalur kanan, jalan yang ke arah Tanjung Priuk. Tampak di kejauhan itu Jalan Raya Bekasi. Kita ambil kanan untuk ke jalur alternatif. Namanya Jalan Irigasi, Jalan Iri. Karena ini punyanya Ditjen Pengairan Kementerian Pekerjaan Umum. Tampak saluran pengairan. Dulunya ini disebut irigasi karena memang air sini khusus untuk irigasi. Daerah pertanian tadinya ini. Karena seiring kepadatan jumlah penduduk, daerah pertaniannya hilang. Jadi daerah perumahan masyarakat umum, bukan perumahan. Nah, ini kita kalau menempuh jalur ini harus rela
antri juga karena jalurnya sempit. Selain sempit, yang lewat sini juga kendaraan besar. Belum lagi kiri kanannya sepertinya pasar. Motor aja nggak jalan, saudara-saudara. Nah, kalau bertemu dengan kendaraan besar ya begini nih. Pilihan ada di warga mau bermacet ria di Gerbang Harapan Indah menuju Jakarta melalui Jalan Raya Bekasi ke arah Pulau Gadung, atau milih jalur alternatif ini yang jalannya sempit tetapi kendaraannya padat dan lumayan ada kendaraan yang besar. Nah, kita udah mulai masuk areal pasar kayaknya. Iya, pasar. Layaknya suatu pasar pasti ada banyak ibu-ibu yang memberhentikan angkot, menyeberang jalan, terus ditunggu suaminya pakai motor, parkir di jalan. Jadi aktivitas yang menyumbang kelambatan arus lalu lintas. Kita bisa hitung berapa menit kita melambat. Belum lagi ketidakdisiplinan pengendara motor yang tidak mau antri, ngambil lajur dari arah berlawanan. Tampak ibu-ibu dijemput suaminya, gendong anak, turut menyumbang keterlambatan, membuat arus jadi lambat, dan parkir kendaraannya juga nggak teratur. Parkir motornya di pinggir jalannya masih memakan badan jalan. Belum lagi ada dari arah dalam perumahan warga sekitar pasar yang keluar menuju jalur ini. Ada Pak Ogahnya yang ngatur, tapi kayaknya Pak Ogahnya lebih mengutamakan warga yang memberikan tip daripada lajur sini. Tampak kesemerawutan karena pasar. Nyebrang jalan, dipotong lajur, Pak Ogah yang milih-milih, lebih memihak lajur kiri keluar dibandingkan pertigaan jalan kampung. Tampak yang dari arah sana juga tersumbat.
mulai melambat lagi. Tampaknya aktivitas warga hingga hampir jam 9 ini masih ramai. Oh, ternyata angkot ada yang ngetem. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan jika memilih jalur alternatif ini adalah angkot yang ngetem. Belum lagi tidak disiplinan ngambil lajur orang. Oke, kita ngambil jalur ke kiri ke arah Taman Modern. Ya, ini perumahan Taman Modern. Kita menuju Jalan Raya Bekasi. Ya, Jalan Raya Bekasi ini kita ke arah Bekasi sebelah kiri, dan sebelah kanan itu seberang orang yang menuju ke Jakarta aktivitas. Akan tampak terlihat kenapa buntutnya sampai di gerbang Harapan Indah, karena di ujungnya sini juga padat. Inilah arus kendaraan yang menuju Bekasi juga terhambat karena di gerbang Harapan Indah. Kita akan lihat titik krusial dari kemacetannya ini. Banyak kendaraan yang tidak sabar. Tampak situasi lalu lintas di pertigaan Pulau Gebang. Di pertigaan Pulau Gebang inilah titik di mana memperlambat arus lalu lintas yang dari arah Harapan Indah sampai ke arah Harapan Indah pun juga macet. Tampak terlihat, wow, panjang sekali macetnya. Oke, akan kita lihat. Itulah, ini busway Harapan Indah juga kena macet. Harapan Indah di ujung sana ini arah lajur yang mau ke Pulau Gadung. Ada kisaran kira-kira 7 kilo. Jadi 7 kilo macet hanya karena di titik Pulau Gebang, lampu merah persimpangan terminal Pulau Gebang. Ya, inilah situasi terkini penyumbang macet.
tampak kejauhan panjang. Yang ke arah Bekasi pun jelas terhambat di titik di Harapan Indah. Buntutnya hingga ujung Menteng, kita nyebutnya ujung Menteng. Di ujung Menteng untuk ngurus pajak kendaraan niaga. Motor juga harus rela antri. Busway yang dari Pulau Gadung menuju Harapan Indah pun terkena macet. Setelah melewati pengurusan perpanjangan STNK untuk kendaraan niaga, kita melewati Electronic City. Nah, Electronic City ini termasuk yang terbesar di wilayah ujung Menteng, Jakarta. Setelah Electronic City, kita ketemu dengan SPBU Pertamina. Jadi pagi hari pun ternyata arus kendaraan yang menuju Bekasi sangat padat dan mereka harus antri, melambatkan kendaraannya untuk akses warga Harapan Indah. SPBU. Inilah SPBU. Setelah melewati pom bensin, kondisi tetap macet.
Bekasi. Arus ke arah Bekasi melambat karena ada titik pertemuan kendaraan yang arah BKT yang mau cari alternatif ke Jakarta. Ini jembatan BKT yang tadi kita lewati. Ini ujungnya. Inilah titik pertemuannya. Sementara yang arus arah Bekasi tampaknya sudah mulai lancar. Banyak warga memilih arah ke BKT menuju Terminal Pulau Gebang lewat jalur jalan saluran Banjil Kanal Timur. Nanti akan terlihat jalannya. Warga lebih banyak memilih ke arah sini jika melanjutkan ke wilayah selatan Jakarta melalui jalan tol, karena di ujung jalan ini ada akses jalan tol menuju Jakarta, Tanjung Priok, menuju Bogor. Jalannya namanya jalan apa tuh? Rawabebek. Jalan Rawabebek. Nah, jalan Rawabebek inilah yang dipilih warga untuk menuju akses tol. Berdampingan akses tolnya di gerbang tolnya dengan terminal bus Pulau Gebang. Terminal bus Pulau Gebang sebagaimana kita tahu adalah pengganti terminal bus luar kota Pulau Gadung. Ruas jalan ini menyempit, harus perlu hati-hati. Tampak di seberang pabrik Sosro, teh botol Sosro. Dan bengkel resmi Toyota Astrido. Ini patung patung perbatasan kota Bekasi dan Jakarta. Lajur inilah yang mungkin bisa digunakan untuk counterflow arah Bekasi dari mulai lampu merah Pulau Gebang tadi dibikin satu lajur ke arah Bekasi, lajur yang lain lagi sebelah sana itu ke Jakarta. Jadi ada 3 lajur yang diserahkan untuk warga Bekasi menuju aktivitas kerjanya di Jakarta. Jadi bisa dimulai counterflow itu
rekayasa lalu lintas dengan counterflow bisa jadi efektif diterapkan pagi hari Senin Jumat mulai jam 6 sampai jam 10. Jalur yang kita lewati ini dan jalur yang dilewati kontainer itu adalah jalur yang menuju Jakarta, sedangkan jalur yang menuju Bekasi harus melalui jalur ini. Ya, inilah titik krusial pertemuan arus dari arah Harapan Indah dan sekitarnya dan Bekasi dan sekitarnya. Demikian laporan singkat saya kondisi lalu lintas di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Saya Tito melaporkan langsung untuk Hai Now.